Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali di pagi yang sejuk penuh berkah ini kita dihimpun oleh Allah dalam kajian tazkiyatun nafas insya Allah. Semoga Allah berkenan menjadikan pertemuan kita, kajian kita ini ibadah ikhlas kepadanya sehingga Allah melimpahkan keberkahan untuk kita. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jamaah dan teman-teman sekalian, sarana utama berikutnya ini udah yang keempat ya, menegakkan sholat. Dalam bahasa Arabnya iqamatis sholat. Menegakkan sholat bukan sekedar melaksanakan sholat. Artinya berusaha menjadikan sholat itu benar-benar bermakna, berpengaruh, membentuk karakter kita. Tentunya sholat yang dilakukan dengan baik, sholat yang tidak sekedar bacaan dan gerakan yang diucapkan, yang dilakukan. Tapi bacaan dan gerakan itu menyentuh rasa jiwa, menata watak dan karakter kita. Dimulai dari persiapan sholat itu teman-teman sekalian. Jadi ketika sholat jangan hanya lewat atau sekedar sholat tanpa makna. Dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap sholat itu, sehingga ketika mau melakukan sholat itu mempersiapkan diri. Teman-teman sekalian, minimal sholat itu dirasakan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minimal merasakan sholat itu bertemu dengan Allah, akan mulai ada yang berbeda terasa dalam jiwa. Makanya sholat itu satu kata dengan silaturahim. Sholat. Malah dalam bahasa sholat itu artinya doa. Sholat itu bertemu dengan Allah. Makanya ketika mulai sholat kita mengucapkan takbiratul ihram dan itu menjadi rukun. Allahu Akbar. Kita menyebutkan dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya itu terasa. Dikuatkan lagi dengan doa iftitah yang kita kumandangkan, yang kita panjatkan. Allahumma ba'id bainana wa baina khotoyana. Jika menggunakan redaksi atau lafaz doa iftitah yang itu, ada lagi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sungguh aku menghadapkan diriku kepada Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi.
harapannya itu semakin merasakan suasana kita bertemu Allah. Teman-teman sekalian, karena itu sebelum sholat itu kita bersihkan diri. Bahkan kita bersihkan hati menggunakan pakaian yang bersih, malah menggunakan minyak wangi. Harapannya malah sholat itu, ketika sholat itu kita menggunakan atau hadir dalam penampilan terbaik. Bisa dibayangkan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung. Bujangan yang sedang mau menikah saja ketemu calon mertua, wah, sampai beli baju baru, mandi, nyukur, minum madu, semua dilakukan untuk bertemu calon mertua yang dalam benak setiap kita sosok yang mulia, yang diharapkan ridhonya, berkenannya, atau pribadi atau sosok-sosok lain. Orang bisa orang tua, mertua, pimpinan, guru, atau siapapun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang kita harapkan perhatiannya, berkenannya. Kita ketika mau bertemu, hadir dengan penampilan sebaik mungkin. Kita dalam sholat bertemu Allah yang Maha Agung, yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan seisinya, termasuk kita. Dan semua yang kita harapkan, yang kita inginkan, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekecil apapun yang terjadi di dunia ini, melainkan terjadi atas kehendak Allah. Teman-teman, mestinya ketika sholat itu, kita merasakan suasana itu. Haibah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita rasakan. Karena itu kita wudhu dulu. Bagi yang batal wudhunya, atau yang sedang berhadas besar, kita mandi dulu. Mandi, wudhu, berbersih. Harapannya untuk menambah rasa dan kesadaran kita mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya bukan sekedar jadi bersih dari najis, bersih dari hadas, itu benar-benar simbol bahwa ketika kita mau sholat itu harus benar-benar dalam keadaan bersih. Jiwa raga kita. Dari kotoran lahir, juga dari kotoran batin. Kalau kita memahaminya, teman-teman sekalian, sebelum sholat itu kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Bahkan memastikan tidak ada dosa yang kita belum bertaubat. Malu rasanya. Malu bertemu Allah, ternyata jiwa kita masih ternoda dengan dosa. Jadi orang yang memahami sholat, menyadari, merasakan sholat, sebelum sholat itu dilaksanakan, sudah hebat berpengaruh pada jiwanya, pada ruhnya. Makanya menegakkan sholat ini termasuk minal kabair, minal wasail al-kubro, termasuk sarana tazkiyatun nafas yang agung, yang besar, atau sarana-sarana utama. Karena seseorang sebelum melakukan sholat saja sudah mulai digerus, atau pembersihan jiwa itu sudah mulai terjadi. Apalagi ketika sholat itu benar-benar dilakukan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya adalah proses tazkiyatun nafas yang hebat. Sehingga mestinya
Seseorang setelah melakukan sholat itu, dosanya hilang, kantuknya tidak ada lagi. Jadi hati-hati kalau habis sholat masih ngantuk, ya masih nundutan. Atau habis sholat masih salam juga orang salam ini masih nunduk saja. Artinya sholatnya eh, lewat, ya terlewat begitu saja. Mungkin secara rukun, syarat dan rukun, iya. Secara fikih sah. Tapi kalau ngaji tazkiyatun nafas itu lewat, tidak berpengaruh apapun. Dan na'udzubillah itu yang diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam min shaimin. Banyak orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan juga di luar Ramadan. Walaisa min qiyamihi illal ju'u wal atab. Namun sayang, tidak ada yang didapatkan dari puasanya itu selain lapar dan haus saja. Wa kam min qa'imin. Banyak orang yang melakukan sholat. Bahkan qaim itu identik dengan qiyamul lail. Banyak orang yang melakukan sholat sampai sholat malam. Di bulan Ramadan sholat tarawih, di luar Ramadan tahajud, qiyamul lail itu. Walaista min qiyamihi illa sahar. Namun sayang, tidak ada yang didapatkan dari sholatnya selain pegalinu, selain rasa capek, bahkan kelihatan dari ngantuknya, dari tidurnya. Jadi sholat itu, teman-teman sekalian, pertama akan membuat jiwa seseorang yang melakukannya itu semakin giat untuk sholat itu. Pertama untuk sholat itu. Karena orang yang baik melakukan sholat akan merasakan lezatnya sholat itu. Nikmatnya sholat. Teman-teman, nikmat paling agung, nikmat paling besar, paling sempurna dalam kehidupan itu, yang dicita-citakan oleh orang-orang beriman ketika masuk surga nanti adalah ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, tiga. Pakai ini menurut saya. Orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat itu, dia akan menjadi lebih giat. Pertama untuk sholat. Karena sudah berasa, sudah tahu nikmat, bahkan bisa jadi setiap sholat itu dia nanti. Karena itu seseorang tidak cukup hanya sholat fardu. Jadi orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat fardu dia jaga begitu baik. Dan tidak hanya sholat fardu. Dia akan lakukan sholat sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahajud. Malah seseorang kalau sudah benar-benar merasakan nikmatnya sholat, bisa jadi makanya disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah itu ada sholat sunnah mutlak, teman-teman. Sholat sunnah yang tidak punya nama, tidak punya momen. Seseorang ketika rindu Allah, menginginkan nikmatnya sholat, dia melakukan sholat. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak punya nama, tidak punya momen. Namun untuk sholat sunnah mutlak ini, ada dua waktu yang
terlarang setelah asar dan setelah subuh. Namun tetap seseorang bisa melakukan sholat sunnah di dua waktu terlarang sholat sunnah itu ketika sholat sunnah du sababin, yang memiliki sebab, seperti sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah lainnya yang memiliki sebab. Semua itu diberikan, disiapkan untuk menyalurkan kerinduan dan untuk memberikan kepuasan orang yang sudah merasakan nikmat lezatnya sholat. Teman-teman sekalian, persiapkan sholat dengan baik, agar sholat benar-benar berperan menjadi proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa-jiwa kita. Rasanya kurang, tapi terdengar ya, tidak seperti yang tadi, tidak seperti yang hitam suaranya. Teman-teman sekalian, menegakkan sholat bukan sekedar melaksanakan sholat. Jadi upayakan sholat kita benar-benar menata jiwa, menata rasa kita. Jangan biarkan terlalu lama sholat tanpa makna. Jadi harus segera dicari kalau tiba-tiba sholat kita hampa, sholat kita biasa saja, harus segera dicari. Karena kalau tidak, akan terjebak kita merasa melakukan sholat, tapi sholat itu tidak berfungsi kebaikan kita dalam. Kita tertipu. Dan bisa banyak faktor yang menyebabkan, dari mulai jarang membaca Al-Quran. Ada ayat kan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ayat-ayat sebelumnya berpaling, tidak peduli terhadap Al-Quran, akan menyebabkan digiring, akan kalau ini akan menyebabkan nanti di akhirat digiring dalam keadaan buta. Ayat sebelumnya, kemarin saya sudah sampaikan ya, di pekan yang lalu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, maka aku akan biarkan untuknya setan menjadi teman dekat. Itu di ayat berikutnya, di ayat setelahnya dijelaskan, dia akan disesatkan oleh setan itu, dan dia juga akan menjadi pelaku penyesatan. Namun dia berpikir bahwa dia dalam keadaan hidayah. Ini hubungannya dengan sholat ini, teman-teman. Jadi jangan biarkan sholat hampa kelamaan. Jadi harus segera merefresh, memperbaiki, menyegarkan, mengembalikan sholat pada hitoh, pada fungsinya. Jangan terlalu betah sholat biasa-biasa saja. Sholat itu mestinya membuat jiwa-jiwa kita semakin kuat. Minimal lezat, nikmat ketika melakukan sholat itu. Berpengaruh pada kebaikan. Kalau terasa kondisi yang tidak seperti itu, kalau sholat
biasa-biasa saja kita rasakan. Jangan dibiarkan terlalu lama. Harus segera dicari penyebabnya dan diobati, disembuhkan. Kalau tidak, naudzubillah, khawatirnya terjerumus kepada jebakan setan yang tadi itu. Kita sebenarnya sudah tidak berfungsi kebaikan, bahkan sudah berbalik menjadi penghambat, penunda kebaikan untuk diri dan lingkungan, tapi kita merasa sebagai orang yang sedang dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira 3 sarana sebelum ini bisa dijadikan sarana penyegar atau obat-obat untuk mengembalikan sholat itu memiliki rasanya. Dari mulai tobat, ada yang ingat 3 sarana sebelumnya yang sudah saya jelaskan? Tobat dan istighfar, bangun pagi, optimalkan dengan baik, kemudian tilawah Al-Quran. Itu 3 hal. Sarana utama tazkiyatun nafas yang 3 pekan yang lalu sudah dijelaskan. Dan itu juga yang akan menjadi atau yang disarankan menjadi vitamin, asupan yang bisa mengembalikan sholat pada fungsinya. Jadi kalau mulai terasa sholat hambar, segera bertaubat. Perbanyak istighfar. Optimalkan waktu pagi, di mana Allah Subhanahu wa taala menanti seakan-akan kita punya janji dengan Allah di setiap sepertiga malam. Bangun istighfar pada sepertiga malam itu setelah qiyamul lail, setelah berdoa. Kemudian kembali Al-Qur'annya dibaca. Insya Allah akan segera terasa kembali sholatnya bermakna. Teman-teman sekalian, sholat itu tiang agama. Antum bayangkan tiang di masjid ini tidak terlalu kelihatan tiangnya ya. Padahal pilar-pilar ini sebetulnya berfungsi tiang juga. Lihat menyangga besi-besi itu. Ini beton-beton besar, kuat yang sangat menentukan berdirinya bangunan ini, masjid ini. Ketika sholat disebut tiang agama, agama Islam yang Allah karuniakan untuk kita akan ditentukan dengan sholat kita. Baik buruk, bahkan ada dan tidak adanya, sholat penentunya. Sholat yang tadi saya ceritakan, yang mestinya kita rasakan lezat, nikmat, menyapa jiwa, menata rasa kita. Itu bisa berpengaruh pada baik buruk agama kita, bahkan ada atau tidaknya agama kita. Kita ini muslim atau sebaliknya. Salat. Ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salat. Tiangnya Islam adalah salat. Wa zirwatu sanamihil jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Teman-teman sekalian, jadi berhubungannya 3 hal ini. Islam, salat, jihad. Mestinya seseorang setelah Islam berikrar 2 kalimat syahadat sebagai pintu masuk Islam, dia menunaikan salat dengan baik. Dan orang muslim yang menunaikan salat dengan baik, dia akan memiliki karakter
mujahid. Dia akan melakukan jihad. Berjuang, pejuang dengan kesungguhan. Teman-teman, orang menyebutkan atau mengartikan jihad itu langsung berperang di jalan Allah. Bagi kelompok atau orang-orang tertentu yang sering menjelek-jelekan Islam, jihad ini diberikan tanda tanya, yang ujungnya bisa teroris, radikalis, dan seterusnya. Tentunya pemahaman jihad yang benar. Sebenarnya ini akhlak, kepribadian seorang muslim yang sudah melakukan sholat dengan baik. Dia akan memiliki kepribadian sungguh-sungguh dalam segala urusannya. Termasuk akhlak, kepribadiannya. Menjadikan nilai-nilai Islam atau nikmat yang sudah dia rasakan dengan Islam, dengan sholat, berupa ketenangan jiwa, kebahagiaan, ketenangan, dan memandang kehidupan itu menjadi lebih indah karena semua yang terjadi, semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki bukan semata dunia saja, bukan semata rasa dunia saja, tapi semuanya juga bagian dari ibadah dan berpengaruh untuk kehidupan kekal abadi akhirat kelak. Itu yang disebut hidup seorang muslim, seorang yang beriman itu menjadi semakin hidup. Karena kehidupannya tidak hanya rasa dunia saja. Maksud saya, ketika kita bertemu, berteman, ketika kita makan, atau semua yang kita lakukan, itu juga terasa oleh jiwa kita, oleh ruh kita. Ketika semuanya mampu kita dabur ulang, mampu kita kelola menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan, visi misi dari apa yang kita lakukan tidak hanya dunia sementara ini, tapi juga akhirat. Jadi jihad dalam pengertian yang sebenarnya bukan hanya berperang di jalan Allah yang sering dipelesetkan atau dihantarkan untuk menjelekkan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Teman-teman sekalian, nah, sekali lagi, jadi sholat ini pengaruhnya kemana-mana. Pada dunia dan akhirat kita, pada seluruh kehidupan kita, kerja kita, kuliah kita, pertemanan kita. Rukun Islam yang utama setelah syahadatain. Ini disebutkan secara urut oleh Rasulullah SAW dalam hadis, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salat." Wa iqamis salat. Jadi urutan ini ketika kita membacanya dengan rasa keimanan, bukan atau dia memiliki makna. Minimal orang setelah bersyahadat itu harus baik melakukan sholat. Sahnya, diterimanya syahadat seseorang itu pertama dilihatnya dari sholatnya. Keberhasilan seseorang dalam berikrar, berjanji, bersumpah, bermuahadah syahadatnya itu terlihat dalam salat.
Amalan yang pertama kali akan dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Dalam redaksi lain, fa in salahat salahatil a'malu kulluha. Salat itu amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Ketika salatnya baik, maka akan baiklah seluruh amalannya. Teman-teman sekalian, jadi salat itu penentu awal sampai akhir. Dia menjadi ukuran baik, jujur atau tidaknya sumpah atau syahadat seseorang. Syahadat seseorang. Setelah syahadat itu, dia harus melakukan salat dengan baik. Setelah itu, salat ini akan menentukan seluruh amalan manusia ini. Itu yang saya tadi sebutkan. Dia berpengaruh pada semua kehidupan kita. Jadi, jangan sekedar dipahami kalau salatnya baik, lolos hisaban ujian salat di hari kiamat, maka akan lolos amalan yang lain. Nah, jangan dipahami sekedar itu. Bahwasanya salat itu berpengaruh pada semua sisi lini kehidupan kita. Dan itu harus kita evaluasi, harus kita cermati. Bagaimana salat berpengaruh pada hidup kita. Jadi jangan sampai salat lewat. Baik lewat waktunya, tidak dilaksanakan, ketiduran, kelupaan, kelalaian. Maksud saya, peringatan jangan sampai lewat itu sesuai dengan kondisi, dengan karakter, dengan keadaan masing-masing. Jangan sampai salat lewat tidak dilaksanakan. Jangan sampai salat lewat tidak bermakna, tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan. Itu harus dengan ketat kita cermat. Karena kalau tidak, semuanya akan berpengaruh yang mengerikan pada kehidupan kita. Yang berpengaruh keburukan, memilukan pada kehidupan kita. Jadi, arti sholat, amalan pertama kali yang akan dihisab. Dan ketika baik sholat, baik amalan yang lain, artinya juga harus berpengaruh nyata, terasa dalam keseharian kita. Salat itu berpengaruh untuk menguatkan, menegakkan amalan yang lain. Jangan sampai masuk pada kategori ungkapan salat iya, apa istilahnya salat iya, maksiat apa iya juga. Apa mungkin lebih hafal jamaah, salat jalan, maksiat jalan. Kalau jalan makan pergi ya. Salat terus, maksiat terus, atau apapun ya. Istilahnya saya tidak hafal betul. Jadi salat itu harus beda orang yang salat dengan yang tidak. Dan itu jangan dipikirnya nanti atau tidak dianggap penting. Kita melakukan sholat dari sekarang. Sholat itu harus berpengaruh benar terasa sekarang. Dan bagaimana kita memperhatikan sholat, seketat apa, seketat itu kehebatannya akan terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, lihat Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah mereka bersyahadat, mereka melakukan sholat dengan baik, melekat, luar biasa kehebatan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Umar ibn Khattab itu hebat di masa maksiat, sampai disebut oleh Rasulullah SAW.
Tapi setelah bersyahadat dan sholat, dia hebat di masa Islam. Konon hadis khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah bisa menjadi sebaik-baik kalian di masa Islam. Maksudnya ketika jahiliyah benar-benar paling jahiliyah, paling berat kejahiliyahannya, bisa itu terjadi. Tapi setelah bersyahadat dan menunaikan sholat dengan baik, dia bisa menjadi yang terbaik dalam Islam. Itu ketika sholatnya ketat, melekat, ya. Benar-benar membentuk kepribadian yang baik. Lihat, amanah membangun pilar-pilar peradaban, menyampaikan tuntunan Islam, risalah Islam yang sempurna itu hanya membutuhkan waktu 23 tahun di tangan orang-orang hebat dengan sholat. Jadi maksud saya, kalau kita baik dalam sholat kita, sholat itu benar-benar membentuk karakter kita, menjadi apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan. Saya husnuzon, teman-teman semua memiliki cita-cita hebat semua. Jangan cita-citanya biasa-biasa saja ya. Khawatirnya kalau cita-citanya biasa saja, ya akan jadi orang biasa-biasa saja. Nanti ketika punya keluarga, istri atau suami juga biasa-biasa saja. Anak, cucu, cicit, udeg-udeg, jangan warai. Kalau kamu 7 turunannya, biasa-biasa saja. Jadi harus punya cita-cita hebat. Minimal, teman-teman, kita ini dengan diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau segera kita motekar, kita buka Islam sebenarnya untuk kita, dia akan efektif segera menghantarkan kita menjadi pribadi yang punya cita-cita. Hidup ini berpengaruh untuk menjadi bagian dari perbaikan masyarakat, negara, bangsa, dan dunia. Itu yang Islam sengatkan. Kalau mungkin bahasa saya, Islam itu ketika diinstalasi dengan baik dalam diri kita, akan segera membuat diri kita itu menjadi pribadi yang berbeda. Pikirannya yang ada dalam kesibukannya bukan urusan biasa saja. Bukan hanya urusan makan pagi, siang, malam. Bukan itu urusannya. Tapi hal-hal besar. Hal-hal besar untuk diri, keluarga, bangsa, bahkan dunia di mana ia hidup di atas. Salat, teman-teman sekalian, menentukan siapa kita. Ajaran Islam yang terakhir hilang. Namun juga dia merupakan ajaran Islam yang terakhir hilang. Maksudnya seseorang kalau sholatnya sudah tidak ada, sulit diharapkan yang lain. Maksudnya juga kalau lingkungan kita sudah lagi tidak perhatian dengan sholat, kita harus lebih waspada. Maksudnya juga, kalau tadi untuk orang di sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita, untuk diri kita juga. Kalau sholat sudah tidak ada, dari mulai tidak dilakukan, sampai tidak lagi bermakna, tidak berpengaruh kebaikan, kita harus waspada untuk diri kita. Dan hendaknya mulai dari diri kita, evaluasi itu. Hadis ini, peringatan ini,
Jangan dijadikan untuk menghakimi, menjustifikasi, menuding orang salah atau ahli maksiat. Jadikan bekal untuk menjadi pengingat diri. Wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan betapa agung dan pentingnya sholat. Jadi di saat sakaratul maut itu teman-teman sakit, bingung, berat, memikul masalah yang tidak pernah bisa dirasakan, dibayangkan dalam kehidupan normatif. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa yang diingat oleh beliau ternyata as-salam, as-salam, salat, salat. Menunjukkan betapa salat ini menjadi penentu segalanya. Terakhir yang saya sampaikan pada sesi salat sebagai sarana tazkiyatun nafas yang keempat. Peringatan Allah untuk mengingatkan kita tentang salat. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Surat Maryam ayat 59. Hati-hati jangan sampai kita meninggalkan generasi yang memiliki karakter khalqun adha'us salat. Generasi yang menyia-nyiakan salat. Teman-teman, ini tentang orang-orang beriman, tentang kita. Dan ini bukan meninggalkan salat, tapi adha'us salat. Menyia-nyiakan salat di terjemahan Quran Kementerian Agama. Menyia-nyiakan salat, tidak menganggap penting. Tidak memperhatikan salat. Adha'us salat itu begitu. Menyia-nyiakan. Dia ada dekat bersama kita, tapi kita tidak peduli, tidak perhatian, tidak mengoptimalisasi, tidak memanfaatkan. Itu adha'us salat. Jadi bukan meninggalkan, tapi menyia-nyiakan, tidak menganggap penting. Bagaimana dengan meninggalkan adha'us salat? Menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat. Waw di wattaba'us syahawat dalam bahasa Arab itu namanya waw ataf. Yang memberikan makna litawalli. Maka yang akan terjadi berikutnya wattaba'us syahawat. Mereka menjadi pengikut syahwat. Jadi kendur, lemah, tidak perhatian sholat itu bisa menjadi penyebab terjerumus pada maksiat. Syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Jika sudah demikian, maka mereka akan menemui kesesatan, kepayahan, kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan memberikan keberkahan sehingga ada kemanfaatan, ada kebaikan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada para jamaah. Jika ingin bertanya silakan untuk angkat tangan. Pak dan Ahmad, silakan.
Baik, saya ulang pertanyaannya, khawatir kurang tepat saya memahami, juga teman-teman yang tidak terlalu mendengar. Apakah ketika ada konflik dengan orang lain, itu akan berpengaruh pada salat kita, kekhusyuan salat, dan kesempurnaan pelaksanaan salat itu? Uh, Jawabannya bisa jadi itu berpengaruh. Karena setidaknya konflik itu akan terbawa pada pikiran kita. Dan setan bisa jadi menjadikannya komoditas untuk menakut-nakuti kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat kita uh, terus fokusnya pada kejadian yang tidak menyenangkan itu, bahkan bisa terbawa pada salat. Bisa terbawa pada salat. Yang kemudian kita salat, baca bacaan salat, bergerak, ruku, sujud salat. Tapi sepanjang salat ingat, atau sepanjang salat itu bukan suasana dan nuansa bertemu dengan Allah, merasakan keagungan Allah yang dirasa, tapi penderitaan dengan permasalahan itu. Selama salat itu, efektif malah membuat kita semakin menderita, dan setelah salam itu jadi malah lemes. Itu yang pertama. Karena itu teman-teman, seorang muslim harus berupaya tidak konflik dengan lingkungan, baik itu manusia atau makhluk yang lain. Makanya salah satu definisi orang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, atau orang-orang muslim di sekitarnya, orang lain, bahkan makhluk Allah yang lain, selamat dari keburukan lisannya, dari keburukan tangan dan kaki. Artinya kita tidak menjadi penyebab nyalanya api pertentangan, nyalanya api konflik di tengah-tengah masyarakat atau dengan orang lain. Usahakan itu tidak terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang Muslim itu seperti lebah. Dia fokus dengan apa yang menjadi tugas. Fokus dengan apa yang menjadi tugas, dan dia pergi kemanapun, dia berusaha untuk tidak mengganggu, merusak lingkungannya. Bahkan dia selalu berupaya menghadirkan kebaikan, kemanfaatan untuk lingkungan. Namun, ketika ada yang mengganggu, dia tidak segan-segan menyengatnya walaupun harus mati dalam perjuangan itu. Jadi, kalaupun harus ada konflik, maksudnya kalau masuk dalam konflik, harus punya alasan yang baik. Karena, dan itu pun bukan terpaksa ya. Kita yang menghadirkan konflik pertama. Dan kita berupaya untuk menyelesaikannya walaupun harus berkorban jiwa. Maksud saya, orang Muslim yang meyakini keberadaan Allah, yang meyakini hidup ini bukan hanya dunia saja. Tujuan hidup ini bukan hanya dunia saja. Saya yakin selain pikiran-pikirannya tidak remeh-temeh, konfliknya pun bukan hal yang tidak mestinya menjadi konflik. Permasalahannya pun bukan masalah yang remeh-temeh pula. Jadi harus yang inti, yang benar-benar berarti. Jika itu konfliknya justru akan menjadi
asupan lezat jiwa, tambah sholat juga semakin khusyuk insya Allah. Kalau konfliknya yang berkualitas, jadi hindari konflik-konflik yang tidak berkualitas yang bahkan menggerogoti kesehatan jiwa kita. Maksud saya konflik yang tidak berkualitas itu konflik kayak ya hal-hal yang tidak berarti, kayak obrolan. Tapi saya khawatir anak-anak muda kan karena senang atau tidak senang dengan orang yang jangan, karena itu orang muslim itu teman-teman, orang beriman itu melihat orang di sekitar itu orang-orang yang harus dihargai, harus dihormati, harus dicintai. Ingat, orang mukmin itu ketika salatnya baik, dia akan melahirkan tanggung jawab dakwah. Tidak ingin orang yang di sekitarnya itu merasakan nikmatnya Islam. Makanya dia salat mereka dengan sekuat tenaga, dengan sesederhana apapun yang mampu dilakukan, agar mereka memiliki kesadaran keberadaan Allah, agar mereka menjadi sosok pribadi muslim yang baik. Dan kita melakukannya dengan segala kemampuan kita. Kita bisa bangun malam, kita bisa mengorbankan harta, bahkan jiwa kita. Kita melakukannya bukan karena kita lebih bisa, lebih paham, apalagi lebih suci dari mereka. Tapi kita melakukannya karena kita cinta, karena kita sayang kepada sesama. Itu yang dulu Rasulullah SAW lakukan, para sahabat dan orang-orang mukmin sampai hari ini. Dakwah itu dilakukannya karena cinta, karena sayang, karena ingin mereka merasakan makna hidup dengan keimanan ini. Jadi bisa dibayangkan konflik-konflik yang tidak berkualitas mestinya tidak terjadi. Kita bisa berlapang dada, bisa membebaskan, memaklumi orang yang memarahi kita atau memelototi kita karena dia belum tahu, karena dia belum paham. Walaupun untuk kejadian pertama sebagai manusia bisa saja kita kaget atau ada reaksi yang tidak baik, tapi setelah mencerna bersama rasa keimanan yang sungguh-sungguh kita bisa berbebas. Malah kalau seperti itu dengan konflik yang ada itu, salat itu teman-teman justru akan menjadi lebih hebat. Konflik itu akan kita bawa ke dalam salat, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah salat itu justru kita punya kepribadian untuk bisa konflik itu menjadi coverage, menjadi hebat pada asing itu. Wallahu a'lam. Semoga menjawab pertanyaan.